Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di siang ini. Perkenalkan, saya Nahrudin. Saya bertindak sebagai moderator hari ini. Lalu di sebelah kanan saya ada Wahyu Minarno selaku peneliti utama Carta Politika. Nah, pada hari ini, pada tanggal 9 Juli 2025, Carta Politika ingin mengadakan rilis survei dengan tema evaluasi publik atas kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2025. Nah, sebagai pengantar, kenapa survei ini dilakukan? Karena memang ada kepentingan kita ingin melihat bagaimana gubernur dan wakil gubernur terpilih ketika telah dilantik kemarin di 20 Februari. Kita ingin mengecek bagaimana 100 hari pertama kinerja pemerintahannya, atau kurang lebih kalau kita lihat itu sudah 5 bulan menjalani kepemimpinannya. Kita ingin mengecek bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Lalu kita juga ingin mengetahui seberapa kenal masyarakat atau publik terhadap program-program yang dijalankan oleh gubernur. Apakah puas, apakah cukup mengetahui, dan apakah itu pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap mungkin elektoral partai, politik, dan lain sebagainya. Rilis survei ini akan kita lakukan dalam 2 tahapan ya. Mungkin nanti setelah saya mengantarkan metodologi, nanti ada Pak Wahyu Minarno ini akan menjabarkan beberapa temuan-temuan terkait survei yang kita lakukan. Survei kita ini judulnya adalah evaluasi publik atas kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2025. Periode survei ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 14 Juni 2025. Jadi pengambilan data, wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur itu dilakukan pada tanggal 9 sampai 14 Juni 2025. Lalu metode sampling yang kita pakai adalah multi-state random sampling dengan jumlah sampel 2000 responden. Lalu margin of error itu di angka 2,18% dengan quality control 20% dari total sampel yang kita ambil. Nah, untuk wilayah survei, sampel diambil di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wawancara kita lakukan wawancara tatap muka. Metode samplingnya itu multi-stage random sampling. Lalu jumlah sampel itu 2000 responden, margin of error di angka 2,18%. Lalu tadi tanggal turunnya itu 9 sampai 14 Juni. Untuk wilayah survei kita ambil di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, ini terkait profil responden. Jadi profil responden yang kita ambil, kalau kita lihat di sini cukup sesuai dengan kriteria BPS. Jadi semua usia, rentang usia kita ambil. Paling besar itu ada di usia sekitar 51 sampai 60 atau 36 ke atas. Ini profil responden sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terkait metodologi dan bagaimana sampel itu diambil. Untuk melanjutkan ke menu utama, bagaimana temuan-temuan terkait evaluasi publik di Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara akan dilanjutkan oleh Pak Wahyu Minarno. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Narum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini teman-teman media. Selamat bergabung juga teman-teman media yang ikut bergabung dalam rilis ini secara online. Sebelum saya masuk ke menu utama dan beberapa menu tambahan terkait temuan hasil survei kami Carta Politika Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, tadi sudah disampaikan, dijelaskan sama
Pak Nahrudin terkait dengan metodologi kita, kemudian profil responden kita. Itu sebagai salah satu pertanggungjawaban kita sebagai salah satu lembaga survei yang tergabung di Persepi, yang juga secara kebetulan beberapa periode yang lalu Carta Politika Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menjadi sekretaris jenderal selama 2 periode ya Pak Narwian. Yang hari ini keanggotaan Persepi terdiri dari kurang lebih 70 lembaga survei. Jadi itu sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Carta Politika Indonesia sebagai salah satu lembaga survei untuk tetap berada di track keilmiahannya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah temuan hasil survei Carta Politika Indonesia terkait dengan bagaimana masyarakat di Sulawesi Tenggara menilai kinerja pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 100 hari kerja pertama. Sebelum kita masuk ke bahasa kerennya approval rating ya, tingkat kepuasan publik atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kalau ini di slide ini kita lihat, kita juga mencoba untuk menguji sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap kinerja pemerintah pusat. Jadi ada 2 yang puas, cukup puas dan juga sangat puas. Ketika ditanya bagaimana, apakah Anda cukup puas atau sangat puas atau kurang puas terhadap kinerja pemerintahan pusat hari ini, sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tenggara mengatakan cukup puas, di angka 61,7% ditambah 20,3%. Jadi di angka 82%. Ini temuan kita terkait dengan penilaian masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kemudian lanjut. Ini kita langsung disajikan menu utama terkait dengan bagaimana dalam 100 hari pertama kinerja gubernur dan wakil gubernur atau secara lebih umum pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketika masyarakat kita tanya terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Andi Surya dan Hugua, tingkat kepuasannya berada di angka 81,5%. Kita juga bisa melihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi di beberapa wilayah, di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Kemarin indikator juga sempat merilis untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jakarta itu berada di angka yang rata-rata hampir sama, di angka 80%, kemudian 81%. Begitu juga di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi juga berada di angka approval rating yang sangat tinggi. Artinya apa? Ketika kita menemukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada pada angka 81,5%, itu menandakan bahwa ada semacam konfirmasi dari harapan masyarakat sebelum terpilihnya Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat kampanye, kemudian ini sudah bekerja selama 100 hari kerja, itu terkonfirmasi dengan bagaimana penilaian masyarakat terhadap kemampuan mengerjakan program-program, kemampuan untuk menata dan mengelola birokrasi dan lain sebagainya, berada di angka 81,5%. Ini juga mengkonfirmasi kepada kita bahwa kepercayaan atau optimisme masyarakat terhadap pemerintah Sulawesi Tenggara cukup tinggi, sangat bagus bahkan. Ini masuk kategori sangat bagus, apalagi dibandingkan dengan approval rating beberapa provinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa, sama-sama di angka 80% ke atas. Ini kalau kita coba breakdown, biasanya kan kalau masyarakat atau teman-teman media, apakah tingkat kepuasan itu merata di seluruh wilayah, di seluruh daerah? Karena kalau kita berbicara Sulawesi Tenggara kan terdiri dari wilayah daratan, kemudian terdiri juga dari wilayah kepulauan. Apakah tingkat kepuasan itu hanya didominasi oleh masyarakat di wilayah daratan saja,
atau kepuasan itu merata tersebar di seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita bisa lihat dengan baseline yang cukup paling tinggi di daerah Kota Kendari, kemudian Konawe, kemudian Kolaka. Ini angka approval rating masyarakat di setiap wilayah, baik di kepulauan maupun di daratan, itu merata. Artinya ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap ASN Hugua itu di semua wilayah, di semua kabupaten kota itu cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi penanda bahwa ternyata masyarakat di darat, juga masyarakat di kepulauan itu memiliki harapan yang sementara ini sudah terjawab dalam 100 hari kerja pertama. Kemudian mereka akan memberikan optimisme bagaimana pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan menjalankan kerja-kerja program-program kebijakannya ke depan. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini ketika ditanya, ya rata-rata kalau putra daerah, masyarakat di satu daerah ditanya bagaimana kebanggaan terhadap provinsinya, terhadap daerahnya, itu seberapa bangga Bapak Ibu Saudara terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari seluruh responden yang kita tanyakan, sebagian besar, hampir seluruhnya mengatakan memiliki kebanggaan yang sangat tinggi terhadap Sulawesi Tenggara. Kalau mau kita terjemahkan secara bebas, ini juga bisa memberi kita catatan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara dalam situasi hari ini itu masih memiliki optimisme terhadap daerahnya. Apalagi kalau kita kemudian lihat tadi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur, ini juga bisa menjadi bagian yang saling berkuat. Rasionalisasinya adalah bangga karena memiliki optimisme, apalagi dipimpin oleh kepala daerah yang mereka nilai selama 100 hari pertama kerja ini memiliki kinerja yang sangat bagus. Lanjut. Nah, ini perbandingan temuan kita juga di lapangan ketika Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangruka coba kita uji. Kita tanyakan kepada masyarakat di Sulawesi Tenggara, jika dibandingkan menurut penilaian Bapak Ibu semuanya, Gubernur Sulawesi Tenggara manakah yang memiliki kinerja paling baik? Nah, kita bisa lihat angkanya Andi Sumangruka berada di angka 42,8%. Jauh lebih tinggi dibandingkan kepala daerah sebelumnya, dibandingkan gubernur sebelumnya. Ini juga sekaligus memberi konfirmasi bahwa optimisme masyarakat, kemudian harapan yang terjawab, harapan yang sudah terjawab melalui tadi angka kepuasan publik yang sangat tinggi. Itu bisa dikategorikan sebagai angka approval rating yang sangat tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa yang secara infrastruktur mungkin sudah tertata semuanya, secara anggaran belanja dan pendapatan daerahnya juga besar, dan beberapa instrumen-instrumen yang lainnya, itu Sulawesi Tenggara berada di angka 80% ke atas. Itu sangat bagus. Lanjut. Nah, kita juga mencoba untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Meskipun kita juga cukup memahami pada saat survei ini dilakukan, sepertinya itu lagi kencang-kencangnya perang ini ya. Nah, lagi kencang-kencangnya itu. Nah, penilaian terhadap kondisi ekonomi rumah tangga ketika responden ditanya, bagaimana Anda melihat keadaan ekonomi rumah tangga saat ini? Apakah sangat baik, buruk, atau sangat buruk? 80%, 79,2% menyatakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga di Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi yang baik. Jadi yang dibaca sangat baik dan baik ini kemudian ditambahkan menjadi 79,2%. Itu ketika masyarakat ditanya kondisi ekonomi rumah tangga hari ini terutama pada saat survei ini dilakukan. Lanjut. Nah,
Kalau di survei-survei itu biasanya kita mencoba untuk menggali juga, menguji juga variabel-variabel tambahan ketika kita ingin melihat apakah tingkat kesejahteraan masyarakat itu berada pada level yang standar, naik atau turun. Salah satunya adalah bagaimana penilaian masyarakat terhadap kondisi harga bahan pokok. 55,8% menyatakan masih terjangkau. Kemudian 1,7% sangat terjangkau. Ini sepertinya sekian persen dari masyarakat di Sulawesi Tenggara yang level ekonominya sangat tinggi. Kemudian 32,2% menyatakan tidak terjangkau dan 6,9% sangat tidak terjangkau. Di sini bisa kita lihat mayoritas sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tenggara masih menilai kondisi harga bahan pokok masih bisa mereka jangkau. Next. Nah, kita coba untuk breakdown lebih dalam lagi melalui pengujian terhadap harga bahan pokok apa yang mengalami kenaikan paling tinggi. Nah, ketika ditanya seperti itu, kemudian masyarakat di Sulawesi Tenggara menjawab kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan paling tinggi itu adalah beras. Nah, ini data ini 70,1% ini sepertinya kan wow, ternyata beras harganya mengalami peningkatan yang sangat tinggi atau paling mahal di antara harga-harga sembako yang lainnya. Tetapi ini kalau mau kita lihat angka secara umum, secara nasional, rata-rata di berbagai wilayah juga hasilnya angkanya tidak jauh berbeda. Ini tentu tidak bisa kita lepaskan misalnya dari beberapa situasi dan kondisi yang ada. Kita tahu cuaca, kemudian efisiensi, kemudian kondisi geopolitik global dan sebagainya yang menyebabkan inflasi dan lain-lain. Itu juga sedikit banyak turut berkontribusi terhadap apakah itu kelangkaan pangan, kemudian harga-harga sembako yang cukup tinggi. Tetapi ini kemudian dijawab tadi di pertanyaan sebelumnya, apakah masyarakat masih bisa menjangkau atau tidak? Mereka masih bisa menjangkau. Dan ini tetap menjadi catatan untuk kita semuanya, terutama untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Lanjut, terkait dengan program-program Pemprov untuk melihat rasionalisasi, benar nggak sih penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu di angka 80% sekian, itu ngawur gak masyarakat untuk memberikan penilaian seperti itu? Nah, kita coba bisa lihat dari program-program Pemprov. Dari 4 item ini kita uji bagaimana penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap program penanganan kesehatan, kemudian banjir, kebersihan dan infrastruktur untuk segera dituntaskan guna memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita melihatnya yang warna biru sama warna coklat. Jadi itu ditambahkan. Jadi untuk penanganan kesehatan itu berada di angka 92%, kemudian penanganan banjir di angka 69%, penanganan kebersihan di angka 80%, kemudian penanganan infrastruktur di angka 72%. Secara umum ini mengkonfirmasi atau berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penanganan kesehatannya, penanganan banjir, penanganan kebersihan, penanganan infrastruktur. Meskipun survei ini dilakukan pada periode 9-14 Juni. Jadi ada satu kondisi-kondisi tertentu yang barangkali itu juga bisa dipertimbangkan. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke temuan terkait dengan pengetahuan masyarakat terhadap program-program unggulan pada saat kampanye kemarin. Ada beberapa program unggulan. Kemudian bagaimana penilaian mereka terhadap kebermanfaatan dari implementasi program-program unggulan tersebut. Jadi ada beberapa yang coba untuk kita uji, yaitu program ada 10 program unggulan yang kita uji, ada 3 program yang berada pada angka yang cukup bagus.
Jadi pengetahuan masyarakat terhadap program-program unggulan itu ada top 3, ada 3 yang masyarakat informasi terkait dengan pelaksanaan program-program unggulan itu nyampe ke mereka. Beasiswa untuk generasi Sultra, kemudian layanan ambulan darat dan laut gratis, kemudian penggaris, pemberian perlengkapan sekolah gratis. Ketika kita tanya, jadi yang sebelah kiri ini adalah pengetahuan atau tahu nggak sih kalau ada program ini? Begitu. Oh tahu sekian. Yang tahu kita tanya lagi. Ketika yang tahu kita tanya lagi, itu program itu sudah terasa belum manfaatnya? Bermanfaat nggak program-program tersebut? Hampir semuanya di atas 90% menyatakan bahwa program itu memberikan manfaat dari masyarakat Sultra. Artinya apa yang dirumuskan, kemudian apa yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama program-program unggulan ini, itu benar-benar menurut responden, menurut masyarakat, itu benar-benar memberikan manfaat. Ini juga mengkonfirmasi, ini juga menjawab approval rating yang angkanya berada di 81,5%. Ini menyamai provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Ini luar biasa, capaian yang luar biasa untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Next. Nah, temuan ini juga turut berkontribusi sebenarnya dalam bacaan kami Carta Politika Indonesia ketika ditanya dari di beberapa dimensi di bawah ini, manakah yang paling disukai dari kepemimpinan Andi Sumangruka? Kalau tingkat kesukaannya tinggi, kemudian kita lihat apa saja sih yang disukai dari Andi Sumangruka. Yang paling tinggi adalah kepribadian personal. Saya kira teman-teman media yang hadir di sini atau yang mengikuti secara online lebih tahulah bagaimana Gubernur Sultra itu kepribadiannya, personalnya seperti apa. Berada di angka 50,3%. Kemudian karakter pemerintah, transparansi anggaran itu juga memiliki penilaian yang cukup bagus, berada di 13,8%. Prestasi dan kinerja pemerintah berada di angka 11,4%. Karena kalau kita berbicara yang paling disukai dari kepemimpinan ASR, itu kita melihat juga latar belakang atau track record Andi Sumangruka ini pada posisi mana saja sebelum diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Next. Nah, infrastruktur. Perhatian Pemprov terhadap masalah infrastruktur di Sulawesi Tenggara. Nah, kita coba uji sejauh ini seberapa besar perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Andi Sumangruka dan Bu Gua terhadap infrastruktur. Ada jalannya bagaimana, paritnya bagaimana, rumah layak huninya bagaimana, dan infrastruktur yang lainnya bagaimana di sekitar tempat responden tinggal. Jadi ini mencerminkan ya yang ada di sekitar responden. 57,9% menyatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara cukup perhatian terhadap masalah infrastruktur, jalan, parit, rumah, layak huni, dan lain sebagainya. Kemudian 11,8% menyatakan sangat perhatian. Artinya masyarakat Sulawesi Tenggara menilai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk persoalan-persoalan terkait dengan infrastruktur memiliki perhatian yang cukup tinggi. 57,90% 9% ditambah 11,8%, ada angka 68%, 69,7%. Next. Nah, tadi ketika ditanya bagaimana perhatian masyarakat terhadap perhatian pemerintah terhadap infrastruktur, kemudian kita tanya hal paling mendesak di bidang infrastruktur apa? Ini rata-rata sama di beberapa wilayah yang terdiri dari zona daratan dan zona kepulauan jalan rusak. Menurut Bapak Ibu Saudara, dalam hal infrastruktur yang paling mendesak untuk segera diselesaikan di Provinsi Sulawesi Tenggara itu apa? Satu, jalan rusak. Setengah dari responden menyatakan yang paling mendesak di bidang infrastruktur adalah jalan rusak. Tapi ketika ditanya bagaimana perhatiannya terhadap infrastruktur itu, perhatiannya sangat bagus tadi angkanya tadi. Nah, ini yang paling mendesak oleh masyarakat di bidang infrastruktur itu jalan rusak. Kemudian rumah layak huni, kemudian
drainase. Ini temuan kita yang kita uji kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, periode ujinya 9 sampai 14 Juni 2025. Lanjut. Nah, kemudian kita juga tanya, perhatiannya tadi sudah cukup tinggi, kecepatan merespon aduan masyarakat di bidang infrastruktur itu 46,3% itu cepat, 26,6% lambat, kemudian 27,2% itu tidak tahu atau tidak menjawab. Ini bisa karena informasinya tidak nyampe, sosialisasinya tidak nyampe, atau karena beberapa hal yang lain. Tetapi secara umum angka untuk respon ini cukup tinggi. Lanjut. Nah, ini bisa kita lihat penilaian kondisi infrastruktur pada saat survei ini dilakukan. Sama kayak yang tadi, digabung yang coklat sama yang biru, angkanya persoalan jalan, rumah layak huni, drainase, pasar tradisional rata-rata berada di level yang bagus penilaian kondisi infrastruktur. Ketika kita tanyakan kepada responden pada periode survei 9 sampai 14 Juni di 100 hari pertama kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara atau pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Lanjut. Nah, tadi yang kepalanya adalah approval rating, kemudian beberapa slide yang tadi sudah kami jelaskan itu adalah temuan-temuan pendalaman. Kok bisa sih approval ratingnya tinggi, menyamai dengan pemerintah provinsi di Pulau Jawa. Tadi ada infrastrukturnya bagus, pelayanannya bagus, dan lain sebagainya, tingkatannya tinggi. Nah, ini yang juga penting karena tadi ada hubungannya dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan program-program, kemudian pengaduan dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat berhubungan dengan ekosistem digital. Nah, jadi ini yang menarik, yang coba juga untuk kita uji di Sulawesi Tenggara, kepemilikan akun sosial media atau media sosial itu ternyata 75,9% masyarakat di Sulawesi Tenggara itu memiliki akun sosial media. Tertinggi kepemilikan akun sosial media itu WhatsApp. Yang kedua itu Facebook, kemudian selanjutnya adalah TikTok. Kita jadi ingat pada saat campaign kemarin itu kan yang paling kencang digunakan untuk berkampanye kan ya tiga itu, WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Tingkat kepercayaan terhadap konten di media sosial itu yang paling tinggi adalah WhatsApp, kemudian yang kedua adalah Facebook, TikTok. Tiga ini yang cukup dominan di ekosistem sosial media, di ekosistem digital. Lanjut. Nah, kemudian kita juga coba uji intensitas masyarakat di Sulawesi Tenggara, terutama yang memiliki akun sosial media, bagaimana mereka terpapar hoax, bagaimana intensitas hoax itu lalu lintasnya di sosial media. Sering 39,5%, sangat sering itu ya sangat sering, itu 9,7%, berarti di angka 48. Artinya paparan hoax di sosial media ini cukup besar, cukup kuat di Sulawesi Tenggara. Lanjut. Nah, yang paling sering mendapatkan hoax di media sosial itu adalah di Facebook. Apalagi hari ini kan zamannya artificial intelligence, AI, ada prompt dan sebagainya. Itu saya kira perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk mengelola ekosistem digital di Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga temuan kita, hoax yang paling sering diterima itu jenis konten apa? Politik yang paling tinggi, 36,7%, kemudian isu ekonomi di angka 16%. Ini jenis berita atau topik hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Lanjut. Nah, ini menarik. Elektabilitas partai politik, meskipun judul kita adalah evaluasi kinerja mengukur approval rating pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, meskipun masih agak lama ya, 3 tahun 4 tahun pemilihan legislatif itu dilakukan lagi, tapi kita tetap ingin mencoba menguji
dalam 100 hari kerja pemerintahan ASR 2 ini bagaimana elektabilitas partai politik. Ini ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membutuhkan penjelasan berdasarkan data empiris di lapangan. Nah, ketika ditanya, ini meskipun pemilunya masih lama ya, nanti kan situasinya bisa berubah. Seandainya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai politik itu, partai mana yang Anda pilih? 43,8% menentukan pilihannya ke partai Gerindra. Kemudian 9,9% Golkar, 6,9% PDIP, Nasdem 5,4%. Kalau kita coba cek data hasil rekapitulasi KPU, kurang lebih di angka 14,sekian%. Perolehan Gerindra kemarin di pemilu legislatif ini bisa berada di angka 43,8% pada saat survei ini dilakukan turun di lapangan. Kita coba uji itu. Nah, kesimpulannya ada beberapa variabel. Tadi di awal kita coba lihat approval rating masyarakat, approval rating terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tinggi. Kemudian tingkat kepercayaan masyarakat penilaian terhadap Gubernur Andi Sumangruka dibandingkan gubernur-gubernur sebelumnya cukup tinggi. Kemudian kebanggaan terhadap provinsi itu cukup tinggi. Kondisi ekonominya cukup bagus. Ditambah lagi kemudian mau tidak mau kita juga harus melihat Gerindra sebagai partai penguasa hari ini, beberapa agenda program yang dilakukan. Kemudian Andi Sumangruka juga didukung oleh partai Gerindra. Artinya ada hubungan relasional antara approval rating tadi pemerintah kabupaten provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian Andi Sumangruka secara personal dan juga partai Gerindra. Jadi hipotesanya adalah kenaikan partai Gerindra yang sangat drastis, luar biasa, ini ditopang ada kontribusi dari kinerja penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah Sulawesi Tenggara, juga harapan yang terjawab dan optimisme terhadap Andi Sumangruka. Begitu juga sebaliknya, bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pemerintah Sulawesi Tenggara dan kepercayaan yang tinggi juga kepada Andi Sumangruka, ada kontribusi dari partai Gerindra, di mana notabene partai Gerindra hari ini adalah partai penguasa. Next, kita coba lihat. Kita pengen uji nih, ini hanya di Kendari aja, hanya di partai Gerindra aja atau yang lainnya juga? Ternyata memang rata. Ketika kita tanya kepada masyarakat yang memilih partai politik tertentu, pemilih Gerindra itu mendominasi angka kepuasan publik terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya hipotesa tadi terjawab di sini bahwa memang ada kontribusi daripada pemilih partai Gerindra yang tinggi terhadap kenaikan atau tingginya angka kepercayaan publik, kepuasan publik terhadap pemerintah Sulawesi Tenggara. Begitu juga sebaliknya. Saya kira itu teman-teman semuanya yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online, beberapa temuan dari Carta Politika Indonesia terkait dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Narul. Ya, terima kasih Pak Wahyu Minarno. Itu tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu terkait hasil survei Carta Politika yang diselenggarakan di tanggal 9 sampai 14 Juni 2025. Terkait evaluasi publik atas kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, jadi ada 3 poin penting ya yang kita bisa ambil terkait hasil survei yang sudah dibacakan atau dipaparkan oleh Pak Wahyu Minarno, bahwa memang di 100 hari pertama ini, 100 hari kinerja pertama Andi Sumangruka dan Pak Hugua ini mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari masyarakat.
pun kalau dibandingkan dengan misalkan lembaga yang sudah merilis hasil survei terkait kinerja gubernur dan wakil gubernur, misalkan ada indikator beberapa bulan lalu juga menyampaikan untuk wilayah Pulau Jawa ada sekitar angka 80% yang menyatakan puas terhadap kinerja gubernurnya. Jadi untuk wilayah Sulawesi Tenggara dengan angka 81% tadi adalah capaian yang cukup sangat bagus didapat oleh pemerintahan Pak Andi Sumangga Hugua. Lalu yang kedua yang kita bisa lihat bahwa memang tingkat kepuasan itu ditopang oleh banyak hal. Yang pertama ada sebagai gubernurnya sendiri, sebagai personalnya sendiri, kepribadiannya Pak Andi Sumangga itu mendorong juga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi. Lalu tadi yang terakhir, mungkin di slide terakhir yang cukup sangat membuat kaget, itu terkait capaian elektoral. Memang kalau kita lihat nafasnya itu masih jauh ya, pertarungan itu masih jauh, jadi multiplier effect itu mungkin akan lebih didapatkan oleh partai-partai yang notabene adalah partai-partai penguasa. Kita pernah lihat di 2024 beberapa kali survei di wilayah, provinsi ataupun lain sebagainya, ketika PDIP menempatkan kadernya atau tokohnya sebagai presiden juga mendapatkan efek yang cukup lumayan ketika survei dilakukan. Nah, ini juga berimbas terhadap Gerindra, walaupun juga efeknya tidak hanya dari pusat, dari presiden terhadap Gerindranya, tapi juga dari gubernur yang pada akhirnya yang mungkin kalau kita lihat kemarin gubernur Sulawesi Tenggara dan wakil gubernur juga kan merupakan yang didukung oleh Partai Gerindra. Jadi efeknya terhadap pilihan masyarakat hari ini itu cukup besar terhadap Gerindra. Ya, kita belum tahu nanti di 2 atau 1 tahun lagi ketika memang pemilu akan dilaksanakan, pasti akan ada gonjang-ganjing yang lebih cukup dinamis. Mungkin itu dari temuan Carta Politika. Saya akan buka kesempatan teman-teman untuk melakukan pertanyaan. Boleh, ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ya, boleh sebutkan media dan namanya, Kak. Ya, terima kasih banyak. Pertama mau mengapresiasi dari teman-teman Carta Politika yang hari ini melakukan ekspos evaluasi publik ya, karena kita memang juga butuh istilahnya lembaga independen yang melakukan evaluasi ini, karena memang di Juni kemarin itu sudah ada ekspos kinerja, tapi itu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya sebenarnya tertarik dengan data mengenai survei terkait dengan kondisi penggunaan media sosial oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi dari risetnya, riset tadi ya, itu ditunjukkan bahwa untuk informasi rupanya masyarakat Sulawesi Tenggara itu banyak menerima informasi-informasi itu dari WhatsApp, baru kemudian Facebook, kemudian disusul oleh TikTok ya kalau tidak salah tadi. Dan di konteks untuk menerima berita hoax ini kan ternyata yang paling banyak itu adalah isu politik kan, kemudian disusul ekonomi, dan saya juga agak kaget ya, ternyata ada isu agama. Nah, untuk isu politiknya itu lebih ke apa? Isu politiknya itu lebih ke apa? Apakah ini soal misalnya kinerja yang kinerja atau apa, atau misalnya soal personal, atau misalnya soal persoalan-persoalan lain. Itu yang pertama. Terus yang ketiga, saya juga tertarik dengan kondisi infrastruktur ya. Jadi masyarakat Sulawesi Tenggara itu menyebutkan bahwa jalan rusak, rumah layak huni, dan sampai di trotoar jalan itu adalah persoalan yang utama. Nah, tetapi apakah bisa kita
berikan gambaran apakah jalan rusak ini memang kebutuhan untuk semua masyarakat 17 kabupaten kota atau seperti apa. Karena kalau misalnya kita mengambil riset-riset dari lembaga yang lain, selain jalan yang kemudian menjadi persoalan itu adalah air bersih. Nah, saya lihat air bersih itu ada di masuk di 5, tapi dia masuk di list terakhir ya, 5 ke bawah, lihat terakhir ya, 5 ke bawah. Nah, sementara kita sendiri sebagai jurnalis misalnya pada saat berkunjung ke daerah-daerah yang kita temukan memang selain jalan rusak, air bersih itu menjadi persoalan utama. Kemudian apakah pertanyaan ini pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka? Maksud saya kalau pertanyaan terbuka itu kan artinya oke deh, silakan masyarakat menyebutkan langsung. Jadi dia menyebutkan kan apa. Nah, kalau saya menduga bahwa ini adalah pertanyaan yang memang sudah ada begitu. Kemudian nanti kayak multiple choice dijawab oleh responden. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu atau ditampung satu lagi? Kita jawab dulu aja ya. Jadi terkait pertanyaan pertama tadi terkait media sosial ya. Jadi media sosial mau dijawab Gus? Oh iya. Jadi media sosial tadi kenapa politik ya? Politik yang jadi konten hoax paling besar yang diterima oleh masyarakat. Ya kalau kita lihat mungkin ada imbas terkait pemilihan pilgub kemarin juga kan, atau pemilihan bupati pilkada yang kemarin juga masih berasa bahwa masyarakat selalu banyak mendapatkan informasi-informasi yang notabene itu masih belum clear atau masih kabar bohong, entah itu dari tim kampanye atau entah itu dari memang masyarakatnya sendiri. Nah, mungkin yang kedua juga terkait misalkan ada sosialisasi program atau kebijakan pemerintah yang memang belum utuh sampai ke masyarakat ya. Jadi informasi itu belum utuh, belum sampai dengan tepat ke masyarakat, tapi sudah mulai ada yang menarasikan. Nah, itu mungkin pada akhirnya juga kabar hoax, kabar bohong yang dianggap masyarakat paling tinggi itu penilaiannya terkait politik. Lalu yang kedua terkait tadi apakah bisa dicek terkait jalan rusak itu kondisinya ada di mana? Untuk ini sih kita nggak breakdown ya, untuk di paparan hari ini kita nggak breakdown sampai level wilayahnya, tapi memang ada, tapi mungkin nanti bisa kita cek, nanti bisa kita sampaikan. Lalu apakah ini jenisnya pertanyaannya tertutup atau terbuka? Ini pertanyaan tertutup, jadi memang kita sudah siapkan opsi jawabannya. Jalan rusak, rumah layak huni, drainase, perbaikan pasar. Nah, kebanyakan orang memilih mungkin jalan rusak ya. Mungkin bagi masyarakat, kenapa pilihannya ini hipotesa saja ya, kita juga nggak bisa membenarkan atau tidak bisa menyalahkan. Mungkin bagi masyarakat air bersih itu masih bisa mereka usahakan untuk cari sendiri, ya kan? Jadi mereka lebih memilih kenapa jalan rusak karena mereka tidak bisa memperbaiki itu, karena butuh biaya yang besar, butuh tenaga yang besar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika kita kasih opsi ajukan pertanyaan ini bahwa jalan rusak menjadi pilihan utama dari para responden. Mungkin ada tambahan dari Pak Wahyu. Tambahan dikit ya. Tadi sudah dijawab ya, Mbak, dari apakah pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Tadi sudah dibuka pertanyaan tertutup, kemudian isu politik yang seperti apa itu juga tadi sudah disinggung. Kita juga tidak tahu persis hoax politik itu jenis kontennya apa saja, tapi kita juga sebenarnya bisa kita lihat beberapa. Kalau di TikTok misalnya kita bisa lihat apa saja sih yang FYP yang berhubungan dengan politik. Biasanya ya kalau berhubungan dengan politik, kalau berhubungan dengan kinerja misalnya, berhubungan dengan persona seorang politikus dan lain sebagainya, tidak jauh dari hoax dalam tujuan untuk apakah mengupgrade
orang yang tertentu atau untuk mendowngrade, tidak jauh-jauh dari situ. Kemudian berita-berita politik yang tidak benar ya, itu juga masuk kategori hoax terkait dengan dominasi isu politik hoax di media sosial itu. Kemudian kalau masyarakat menilai apakah jalan itu bagi mereka sudah termasuk untuk kepentingan banyak atau tidak, kita berdasarkan data yang ada di lapangan dan kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh lagi meskipun pertanyaannya itu secara tertutup, tapi ketika sudah ada opsi-opsi di situ ya kita serahkan kepada masyarakat untuk melihat, menilai sesuai dengan keyakinan dia, kepercayaan dia, kemantapan dia, masalah apa yang paling dianggap serius di bidang infrastruktur. Kalaupun di misalnya persoalan air bersih, mereka menganggap sekian persen, 21% sampai tambah 66% itu sudah berada dalam kondisi yang cukup baik. Penilaian masyarakat kita tidak bisa memprobing lebih jauh lagi. Kemudian itu saya kira, Mbak, terima kasih pertanyaannya. Ya, lanjut ke oke, boleh izin Mbak minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa langsung saja Pak. Pertanyaan saya itu saya mau tanyakan tentang perbandingan gubernur. Ya kan di sini ada 3 gubernur yang menjadi perbandingan, Nur Alam, Ali Masih dan Andi Sumangga. Nah, terus pertanyaannya di sini, manakah yang memiliki kinerja paling baik? Nah, yang saya mau tanyakan saja tentang apakah mereka hanya memilih saat diberikan pertanyaan gubernur mana mereka hanya bilang yang baik ini saja, atau ada alasan-alasan tertentu mereka memilih mereka ini baik, atau tidak, mungkin ada jawaban saya tidak memilih ini karena ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, boleh Masnya? Ya sekalian. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang kepada saya. Nama saya Udin dari media sultrek.com. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan sebenarnya masih sama dengan teman saya, tapi saya hanya ingin bertegas saja perbandingan antara gubernur sultra ini, karena melihat dari pemaparan dari carta politika Indonesia tadi ini, trennya sangat positif, bahkan sangat jauh sekali dari capaian-capaian yang dicapai oleh gubernur sultra melalui survei yang dijalankan di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini masalah perbandingan gubernur sultra, karena kalau menurut saya ini apakah tidak terlalu dini untuk membandingkan antara gubernur sebelumnya dengan kinerja yang dicapai oleh Andi Sumangga. Karena persoalannya begini Pak, kami wartawan ini kan akan menyampaikan informasi di luar ini. Nah, ini pertanyaan itu, patronnya itu seperti apa ukuran yang untuk membandingkan kinerja gubernur ASR dengan Nur Alam, Ali Masih, itu patronnya seperti apa sehingga dikatakan kinerja ASR ini melampaui dari 2 gubernur sebelumnya. Karena informasi ini akan kami sampaikan ke publik, maksudnya supaya nanti masyarakat tidak bertanya-tanya, terlalu ini membandingkan antara ketiganya. Nah, jika memang ada ukuran yang rasional, ya tidak apa-apa kami akan sampaikan itu. Karena dari pemaparan tadi memang trennya sangat positif, bahkan sangat baik sekali apa yang dicapai oleh gubernur dan Buku. Ya, terima kasih. Itu mungkin penugasan yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan Mas yang terkait apakah ada pertanyaan selanjutnya terkait perbandingan kinerja tersebut, apakah ada turunannya, alasannya, ya kita tidak menanyakan kembali apakah alasannya atau tidak. Jadi hanya pertanyaan tertutup, pilihannya hanya 3 gubernur tersebut. Jadi jawabannya langsung dipilih Andi Sumangga. Lalu kalau pertanyaannya apakah tidak terlalu dini ketika kita bertanya terkait perbandingan di antara gubernur-gubernur terdahulunya, bagi kami ini tidak terlalu dini ya, jadi tidak apa-apa. Jadi kita ingin coba merespon, melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat di 100 hari pertama ini terkait Andi Sumangga kalau dibandingkan dengan gubernur-gubernur terdahulu. Kita pengen tahu seberapa yakin masyarakat bahwa dia merasa bahwa Andi Sumangga ini sudah oke memimpin memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kalaupun teman-teman lihat, ini kan angkanya tidak, ketika kita tanyakan secara personal nama-nama itu, kita uji, kita kasih pilihan nama-nama itu, kita lihat ketua angkanya hanya 42,8. Artinya juga memang masih ada perasaan bahwa oh belum cukup nih 100 hari kita nilai bahwa Pak Andi Sumangheruka sudah oke banget gitu loh. Justru kan di situ masih ada Pak Nur Alam, Pak Ali Mazi, lalu ada TTPJ itu di angka 19,7. Jadi bagi kami ini bukan sesuatu hal yang terlalu dini, karena pun hasilnya juga masih menunjukkan ini memang masih ada irisan dengan gubernur terdahulu sebelumnya. Angka 42,8 iya cukup tinggi, tapi kalau kita jumlahkan itu kan tidak sampai 50% di antara yang lain gitu loh. Berarti masih masuk akal 100 hari kinerja itu secara profiling, secara individu dinilai bahwa Andi Sumangheruka lebih baik dibanding gubernur-gubernur sebelumnya. Kalau Pak Wahyu, apakah ada tambahan? Ya sedikit tambahan ya teman-teman, terkait dengan perbandingan Gubernur Sumatera yang sekarang Andi Sumangheruka dengan gubernur-gubernur sebelumnya, apakah ini terlalu dini atau tidak? Tadi sudah disampaikan sama Pak Nero, nggak terlalu dini. Artinya ini clear sebenarnya. Satu, metodologi yang kita gunakan dalam survei ini. Kemudian dua, ini kalau periode surveinya kan 9 sampai 14 Juni 2025 dalam rangka untuk mengukur sejauh mana approval rating pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau ketika approval ratingnya bagus, ini mengonfirmasi. Kita kan tidak bisa kemudian nanya kepada masyarakat kenapa kok ini bagus, alasannya apa saja. Yang ada di kepala responden adalah saya melihat ada perubahan, saya melihat ada sesuatu yang baru, yang berbeda, maka saya akan memberikan penilaian. Kalau nanti ada lagi survei 100 hari lagi atau sebulan lagi ada survei, sebulan lagi ada survei, 6 bulan lagi ada survei, ternyata kinerjanya turun, angka ini bisa berubah. Jadi itu yang bisa kita jelaskan kepada teman-teman yang lain, kepada masyarakat. Ini bukan angka yang kemudian akan segini terus. Bisa saja ketika ditanya perbandingan dengan Gubernur Sumatera, kalau kinerjanya nggak bagus, Bapak Andi Sumangheruka bisa turun. Kalau kinerjanya bisa bagus, ini bisa naik lagi. Nah, artinya ini bagaimana preferensi masyarakat terhadap ini kekuasaan daripada pemimpin mereka. Saya kira itu ya, mana ya? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, monggo Pak. Terima kasih. Untuk survei ini dari Carta Politika berapa banyak ini ya? Kan respondennya 2000. Iya. Pertanyaan. Oh, jumlah pertanyaan. Oh, jumlah kuesionernya. Ada lupa berapa ya? Ya 50 sampai 80 pertanyaan. Itu termasuk demografi dan lain sebagainya. Ada lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita berjumpa kembali dalam rilis-rilis survei Carta Politika lainnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.